want it better than the weekend. We can take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I'll fall for you. I want it better than... Halo semua, saya Sahat M. Sumurian. Saya Marga Surya Sastra. Saya Rifki Algani. Saya Alexandro Paminto di Sitanggang. Dan saya Faisal Wendy. Sebelum teman-teman saya nantinya akan memperjelas dan mengupas lebih dalam tentang kemaritiman, menurut pendapat saya, kemaritiman sangat-sangat menjadi motor besar, terutama bagi kita di Kota Batam. Kemaritiman sendiri sangat dibutuhkan dan sangat perlu dijaga, terkhususnya bagi kita yang di Kota Batam. Kota Batam dikelilingi oleh laut, dan di sekitar Kota Batam itu sendiri, kemaritiman itu menjadi daya jual dan ekonomi bagi kita kalau bisa memanfaatkan kemaritiman itu dengan baik. Kemaritiman di Kota Batam perlu kita lestarikan supaya dampak ekonominya sangat pesat dan sangat besar kalau bisa kita kelola dengan sangat baik. Dalam poin yang akan saya bahas hari ini ada beberapa hal penting. Pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang besar, baik ditinjau dari kuantitas maupun keanekaragaman hasilnya. Yang kedua, sumber daya laut merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan. Artinya bahwa ikan ataupun sumber daya laut lainnya dapat dimanfaatkan, namun harus memperhatikan kelestariannya. Yang ketiga, pusat pertumbuhan ekonomi dengan proses globalisasi perdagangan. Yang keempat, sumber protein hewani. Sumber daya ikan mengandung protein yang tinggi, khususnya untuk asam amino tak jenuh. Yang kelima, penghasil devisa negara. Yang keenam, memperluas lapangan pekerjaan. Dan terakhir yang ketujuh, wilayah pesisir sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri kelautan, serta sebagai zona strategis untuk pusat pengembangan jalur transportasi utama antar pulau maupun menuju daerah-daerah di daerah pedalaman. Bicara sumber daya kemaritiman, maka kita akan bisa mengingat atau melihat dari sejarah masa lalu kerajaan-kerajaan di Nusantara. Contohnya itu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang mana mereka bisa menguasai perairan wilayah Nusantara sehingga bisa membuat kesejahteraan untuk kerajaan tersebut dari sisi ekonomi. Karena kita tahu bahwa perairan Nusantara ini sangat luas dan itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi, baik itu dari dalam negeri sendiri ataupun dari luar negeri. Maritiman di Indonesia sendiri, kita tahu itu mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi sekali. Kita bisa lihat itu dari sektor perikanan, sektor perminyakan, bahkan sektor pariwisata dan hubungan transportasi laut. Nah, kita bisa menggali itu semua apabila dimanfaatkan dan potensi-potensi tersebut dengan maksimal. Nah, dalam hal ini artinya kita butuh keseriusan dalam pengelolaannya. Nah, pihak yang harus serius mengelola itu siapa? Tentunya juga di dalam hal ini yang paling utama sekali adalah pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan di negeri ini. Nah, tentu kita juga sebagai masyarakat luas tentu harus dilibatkan secara luas juga fungsi dan manfaat dari kelautan kemaritiman kita sendiri. Namun, pada kenyataannya hari ini yang bisa kita lihat adalah banyak masalah-masalah yang timbul di perairan Indonesia. Contoh, itu kita mengalami konflik di perairan Natuna karena adanya perebutan lahan antara wilayah laut antara Indonesia dengan Cina. Lalu kita juga bisa lihat masalah-masalah transportasi yang belum teratasi semaksimal mungkin untuk antar pulau saat ini, dan juga itu akan berdampak terhadap biaya-biaya ekonomi yang meningkat. Nah, dalam hal ini tentu kita bisa mengingat bahwa 10 tahun terakhir itu calon pemimpin bahkan yang sekarang sudah memimpin dan akan berakhir masa periode kepemimpinannya pernah mencanangkan program pembangunan untuk tol laut sebagai fasilitas untuk memperbaiki hubungan antar pulau, ya, transportasi antar pulau di wilayah Indonesia. Cuma disayangkan praktek tersebut sampai hari ini tidak maksimal seperti yang kita harapkan bersama. Dan masih banyak daerah-daerah Indonesia ini yang menghubungkan antar pulau itu masih sulit. Ya, kita mungkin bicara untuk wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Nah, itu masih sangat sulit untuk transportasinya dan masih sangat terbatas. Nah, dalam hal ini yang kita lihat adalah ada beberapa dampak yang harus diatasi oleh pemerintah. Yang pertama itu masalah transportasi itu sendiri, yang berdampak tentunya terhadap ekonomi kerakyatan, yang mana di sini mempengaruhi harga barang yang akan sangat tinggi nantinya. Lalu yang kedua itu adalah kita untuk meningkatkan sektor pariwisata tentu juga harus butuh transportasi laut yang memadai dan waktunya juga teratur, tidak sangat jauh jaraknya.
Lalu yang terakhir itu yang harus kita lihat adalah kondisi sampah-sampah masyarakat. Nah, ini masalah yang sangat serius sebetulnya untuk wilayah kepulauan. Kenapa? Sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat ke sungai-sungai itu akan hanyut ke muara laut. Nah, di muara ini nanti di saat air pasang itu akan mengembalikan sampah-sampah tersebut ke pinggiran pantai. Nah, sampah-sampah yang dibawa ombak ke pinggir pantai ini tentu akan menjadi dampak tidak baik untuk masyarakat di sekitar pantai. Baik itu sebagai masyarakat yang berada di lokasi pantai, ataupun itu akan mempengaruhi ekosistem laut di sekitaran pantai tersebut. Nah, jadi hal yang kita harapkan saat ini adalah bagaimana pemerintah itu serius berinvestasi dalam hal mengelola perairan Indonesia ini dalam bentuk investasi sumber daya manusianya, dalam bentuk investasi teknologi, dan juga dalam bentuk investasi pengelolaan yang lebih serius yang melibatkan masyarakat secara luas. Jadi dalam penugasan kita kali ini yang dalam bentuk video, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan ilmu pengetahuan baru tentang kemaritiman Indonesia. Nah, untuk hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Prabu SHMH yang mana dalam hal ini sangat membuka wawasan kami terhadap dunia kemaritiman Indonesia. Jadi itulah penjelasan video presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nurika, jaya, jaya, jaya!